Hai sahabat jiwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tema tentang obat. Ya, tentu semua orang dengan gangguan jiwa diharapkan bisa rutin minum obat. Tetapi permasalahannya adalah terkadang tidak banyak UDGT yang tahu efek samping dari obat yang diminum atau dampak yang tidak diharapkan dari obat yang diminum, sehingga pada akhirnya merasakan dan mulai bingung apakah harus bertahan minum obat atau berhenti minum obat. Sikap yang harus dilakukan yang tepat sebenarnya ya mengunjungi profesional kesehatan, dalam ini adalah psikiater atau dokter yang memberikan obat tersebut. Untuk apa? Ya konsultasi atau konseling, supaya kebenaran akan apa yang dikeluhkan itu karena obat yang diminum atau bukan, atau proses penyakitnya, sehingga motivasi untuk tetap minum obat akan tetap ada, sehingga nggak sampai putus obat. Tetapi kalau misalnya apa yang dia rasakan hanya dipendam sendiri, bahkan mencari sumber informasi bisa jadi dari grup atau internet atau apa yang belum paham seutuhnya, seolah-olah itu memang karena obat, dan akhirnya memutuskan secara sepihak berhenti minum obat. Padahal ini bisa jadi karena efek penyakitnya. Nah, padahal sudah berhenti, tentu resikonya besar. Jadi mengalami kekambuhan. Nah, tentu kan yang rugi siapa? Ya tentu yang rugi ODGT sendiri. Nah, kali ini Bang Jai akan membahas itu. Ya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe supaya paham isi dari video ini. Silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, di skip. Nah, yang pertama Bang Jai akan jelaskan dulu tentu dari obat yang sering diminum ya. Nah, memang obat yang diminum itu orang-orang dengan gangguan jiwa kan tergantung dari keluhannya, dari simptomnya, dari tanda gejalanya yang diceritakan ke dokter atau psikiater. Nah, tentu golongan obat itu ya tergantung dari diagnosis medis yang ditegakkan oleh dokter. Nah, tetapi biasanya jika ada gejala-gejala yang ke arah ya positif ya, atau gejala yang harusnya tidak ada tetapi ada, kayak misalnya halusinasi, suka marah-marah, menjadi gampang ngamuk ya, agresif ya. Nah, kemudian juga ada pikiran yang salah atau tidak realistis menurut orang lain, sering disebut dengan waham ya. Nah, itu seringkali mendapatkan obat haloperidol ya. Nah, kemudian juga ketika tidak hanya itu, disertai juga dengan gejala negatif, apa yang seharusnya ada malah hilang atau berkurang, misalnya jadi malas mandi, jadi malas bicara, malas kegiatan ya, atau menjadi banyak diam lah, seperti itu, atau tidak ada keinginan untuk melakukan aktivitas, kalau tidak disuruh tidak melakukan. Nah, tentu dokter akan memberikan obat ya. Kalau memang ada dua keluhan tadi, gejala positif dan negatif yang cukup menonjol, ya akhirnya diberikan risperidon, karena risperidon ini selain untuk juga bisa mengatasi halusinasi ya, atau perasaan marah, jengkel, juga bisa mengatasi gejala negatif, atau bisa menumbuhkan lagi rasa percaya diri, menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa enggan, dan menumbuhkan minat untuk berkegiatan atau bicara kembali ya. Nah, terkadang kan juga ada keluhan nggak bisa tidur, gelisah, akhirnya jadi mondar-mandir, tidak bisa duduk tenang ya. Nah, akhirnya juga meresepkan ya clozapine atau chlorpromazin, yang zaman dulu tuh ada chlorpromazin, kok sekarang kebanyakan diberikan clozapine ya. Nah, tentu jika ada keluhan lain ya, tentu tambahkan obat lainnya ya.
Misalnya mungkin antidepresan kalau sedih berlebihan atau merasa tertekan, atau bahkan sudah muncul ide-ide bunuh diri. Kemudian juga ada mood stabilizer ya, Depakote atau Primania kalau memang ada gangguan afektif, gangguan mood, perasaan. Nah, tentu tergantung dari keluhan saat itu dan yang diceritakan ke dokter atau psikiaternya. Nah, terkait dosis ya tergantung dari tingkat keparahan yang ditemukan saat itu. Nah, sekarang tinggal dia mendapatkan apa obatnya. Nah, kalau tadi mendapatkan obat antipsikotik, entah itu golongan pertama atau kedua, tentu seringkali juga mendapatkan trihexyphenidyl ya, atau THP. Nah, tentu ini fungsinya berbeda ya, tidak ada kaitan dengan gejala atau keluhan yang diungkapkan saat periksa, tetapi lebih untuk menawarkan efek samping. Karena apa? Dari obat yang diminum, baik itu haloperidol maupun klorpromazin, itu bisa menimbulkan efek samping extrapiramidal syndrome. Ya, kalau yang golongan kedua sebenarnya sudah minimal efek sampingnya, tetapi pada beberapa ODGJ bisa jadi muncul. Untuk mencegah tersebut, maka diberikanlah trihexyphenidyl. Nah, terutama jika memang sering mengalami keluhan, kalau minum obat-obat yang biasa diminum itu menjadi sangat mudah haus, bibirnya kering ya, kemudian dredeg ya, jalannya kayak robot, kemudian ada kaku-kaku di tengkuk atau di bahunya atau di rahangnya, bahkan mungkin sampai sulit menelan ya, atau sampai ngeces-ngeces. Nah, itu semua efek samping. Makanya untuk mencegah itu diberikanlah trihexyphenidyl atau THP. Yang menjadi masalah adalah beberapa kasus mungkin gejalanya berat atau terlambat dibawa ke dokter atau ke psikiater, sehingga terpaksa diberikan obatnya itu dosisnya 2x1 THP-nya itu, atau bahkan 3 kali, tapi jarang kalau sekarang ya. ODGJ yang mendapatkan dosis 3x1 ya sehari. Karena apa? Karena memang THP ini atau trihexyphenidyl ini ada efek yang ke arah fungsi dari berpikir atau kognitifnya. Nah, berpikir itu dan kognitif itu apa? Satu, sulit memahami informasi, sulit fokus. Nah, yang sering banyak dikeluhkan menjadi mudah lupa ya, dan juga sulit mengambil keputusan, jadi lama untuk mengambil keputusan ya. Tentu ini sangat mengganggu sekali ya, ini namanya defisit kognitif ya. Jadi terkadang ada beberapa ODGJ yang mempunyai keluhan ini setelah minum THP, tidak semua tapi ada beberapa yang mengalami. Nah, makanya kan kenapa kalau ada keluhan sudah minum obat teratur tapi kok nggak bisa fokus, sulit sekali berpikir atau memahami pembicaraan orang lain, kemudian juga mudah lupa atau sulit mengambil keputusan ketika harus bekerja atau melakukan sesuatu ya. Nah, tentu bisa jadi karena efek dari obat itu, THP ini. Nah, sehingga perlu datang lagi ke dokter atau psikiater untuk konsul lagi, apakah mungkin perlu diturunkan atau diganti dengan yang lebih aman, atau keluhan itu harus diatasi dulu sementara dan obatnya bisa jadi diatur dulu ya. Nah, sebenarnya tadi yang Bang J sebutkan itu ya bukan saja karena efek samping obat, bisa jadi memang gejala penyakitnya. Jadi penyakit yang seperti schizophrenia ya atau psikotik itu seringkali juga ada gejala defisit kognitif, pengurangan fungsi kognitif, selain gejala positif dan negatif. Misalnya nih terjadi nggak bisa fokus, konsentrasi, sulit memahami informasi, menjadi sangat mudah lupa, terutama daya ingat jangka pendek, dan sulit sekali mengambil keputusan. Itu kenapa banyak pasien gangguan jiwa khususnya yang psikotik, yang berat itu seringkali
susah untuk mandi, ya, mau mandi tapi nggak bersih, atau apa-apa yang harus dilakukan tidak dilakukan. Kalau diajak ngomong, jawabannya ngelantur kemana-mana. Bisa jadi karena memang tidak memahami apa pertanyaan yang dilontarkan oleh kita, atau tidak fokus, ya. Walaupun sebenarnya masalah konsentrasi, fokus itu juga bisa disebabkan atau diperparah dengan adanya halusinasi atau waham. Ketika seseorang sibuk berpikir tentang apa yang diyakini, apa yang dipertahankan, ya, atau isi wahamnya itu, dan mungkin juga mengalami halusinasi yang berat, fase conquering, ya, sehingga perilakunya sudah sangat dipengaruhi oleh isi halusinasinya, ya, tentu akan mengganggu konsentrasi dan pemahaman terhadap informasi atau pembicaraan orang lain, ya. Makanya pasien yang berhalusinasi atau mengalami waham seringkali menunjukkan inkoheren, bicaranya kacau, kadang ada logore atau bicaranya banyak sekali, atau melompat-lompat atau muter-muter nggak jelas. Nah, kenapa? Ya itu, ya, jadi bisa jadi mudah lupa ini tidak selalu disebabkan karena obat yang diminum, efek dari THP, bisa jadi karena gejala penyakit. Maka untuk memperjelas itu, ya tentu alangkah baiknya yang perlu dilakukan secepatnya adalah mulai berkonsultasi kembali dengan dokter yang memberikan obat atau psikiater, ya. Tapi kalau misalnya hanya mengalami efek samping ringan, misalnya kayak haus, ya minum yang banyak, atau ada keluhan tidak bisa BOL, misalnya tidak bisa BAB, ya minum yang banyak makan serat atau sayur, ya. Tapi kalau mudah lupa, ya jarang terjadi, ya. Tapi kalau misalnya terjadi, ya segera datangi psikiater atau dokter umum. Jangan mengambil keputusan sendiri untuk berhenti minum obat, daripada nanti dampaknya berat, atau memulai dari awal lagi program pengobatannya, ya. Itu kira-kira yang bisa Bang C sampaikan. Semoga manfaat dan tetap bisa menyemangati teman-teman ODGJ atau siapapun yang minum obat untuk mengontrol emosi, pikiran, ya, dan perilakunya, supaya cepat sembuh dan pulih, ya, terhindar dari gangguan. Selamat mencoba.